Oke, selamat malam para pemirsa Cosmikers. Dimanapun kalian berada, malam hari ini bertemu kembali pada kesempatan yang luar biasa. Karena pada malam hari ini kita akan mengangkat tema besar, yaitu tentang Valentine. Sudah kelihatan dong dari kaosnya yang kepinggi-pinggian ini bahwa kita akan mengangkat tema yang berbau cinta-cintaan. Dan kita akan bersama-sama mengulik lebih dalam lagi tentang tamu kita pada malam hari ini. Sudah datang dan sudah hadir bersama dengan kita. Tamu pada malam hari ini, saya perkenalkan, di samping sebelah kanan saya ada Ibu Andin dan juga Bapak Aldebaran dari Ikatan Cinta. Barangkali untuk teman-teman yang belum mengenal atau belum pernah nonton sinetronnya, mereka inilah yang mempopulerkan sinetron Ikatan Cinta. Oke, selamat malam. Apa kabar? Baik. Oke, betul dengan Ibu Andin? Betul. Wah, betul, luar biasa. Dengan Bapak Aldebaran juga? Wah, luar biasa. Ini siapa yang menipu sebenarnya seperti ini? Oke. Enggak ya, bukan Ibu Andin dan juga bukan Bapak Aldebaran. Bukan juga dari sinetron Ikatan Cinta ya. Bukan. Tetapi mereka ini adalah alumni dari Sekolah BPK Penabur Cirebon ya, yang diundang pada malam hari ini dengan tema khusus yaitu Valentine, karena mereka adalah pasangan yang so sweet katanya. Betul begitu? Katanya kan. Betul, katanya. Tapi kan dari situ akan kita kulik lebih dalam lagi. Benar-benar pasangan yang so sweet atau enggak? Oke? Atau udah hilang gitu sweet-sweetnya. Oh, bisa jadi ya. Jangan dong. Jangan, berarti masih sweet. Oke. Nah, saya ingin bertanya dan kita ingin flashback ke belakang ya, mengenai sejarah pertemuan, sejarah bagaimana dulu pacarannya dan lain sebagainya. Bisa diceritakan, silakan. Ya, saya sama dia ini sebenarnya ada ikatannya gimana ya? Ikatan cinta dong? Bukan. Oh, bukan. Kok ikatan cinta terus sih? Ada saudara jauh sebenarnya. Ada Tapi saudara jauh, oke. Nggak ada ini ya, nggak ada hubungan darah. Jadi kakak mama saya itu nikah sama adik mamanya dia. Nah, dari kecil aku tahu dia gitu loh. Oh gitu. Tahu dia, tapi ya dia tahu saya samar-samar. Oh gitu. Berarti mungkin tidak memperhatikan awalnya ya? Enggak lah. Oh, tetap memperhatikan? Tidak. Oh, pede sekali orang ini tampaknya. Terus tahun 2011 ya? 2010. Oh, 2010. Mulai. 2010 kenal sama dia. Kenalnya? Facebook. Kenalnya di Facebook? Iya, tahu sekolah sih sebenarnya. Cuman bisa ngobrol apa dari Facebook gitu. Ngobrolnya nggak langsung? Wah. Ironis sekali ya. Enggak yang langsung deket juga. Oke. Dari Facebook itu. Tapi ya awalnya dari Facebook. situ. Jadi tahun 2010 atau 2011 ini? Nah, nggak tahu tuh. Saya nggak tahu 2011. 2010 berarti. Oke, 2010-2011. Kenal di Facebook, ngobrol di Facebook, akhirnya mulai dekat. Iya. Iya sih, waktu itu pertama ketemu, "Cih, ini sih saudara gue," tak gituin. Oh gitu? Iya, kamu tak tanyain, kamu tuh adiknya ini ya, gitu. Bener ternyata. Itu tanya beneran atau modus? Beneran, serius. Beneran. Berarti nanya beneran, bukan karena modus. Enggak lah, modus mana? Ya barangkali seorang cowok mau mendekati cewek kan pakai modus. Sih dulu nggak ada pikiran deketin sebenarnya. Oke, nggak ada apa namanya, nggak ada keinginan untuk mendekati pada waktu itu. Ya, waduh deket-deket aja sih. Ya. Nah, menuju ke pertanyaan selanjutnya. Terus yang bikin tertarik itu apa? Ayo. Nggak tahu ya. Lah, Ya apa sih ya? apa sih yang membuat Mike ini, akhirnya saya perkenalkan, Mike ini tertarik ke Vivi dan Vivi tertarik ke Mike. Apa sih yang dilihat dari seorang Vivi? Apa sih yang dilihat dari seorang Mike? Ya polos sih dia. Polos. Iya. Wow. Dulu itu polos banget ya. Iya toh. Iyalah. Kalau Vivi memandang Mike, Orangnya tulus. orangnya tulus. Iya. Oke lah. Itu serius loh, itu serius. Waktu awal itu waktu pertama kali akhirnya
mau gitu, mau jadian. pacaran gitu. Jadian, Tapi oke. aneh loh, bentar dulu. Saya sama dia tuh gak pernah jadian. Oke, berarti nggak pernah ngomong, yuk kita jalan gitu. Kapan pacaran juga nggak tahu. Enggak. Oke, it's weird. Sekali. Terus apa dong namanya? Iya, ya nggak tahu dengan berjalannya waktu ya udah anggapnya kayak Terus pacaran gitu loh. makin dekat. Oh, oke. Berarti kalau orang beberapa tahun yang lalu akan ngomong kayak hubungan tanpa status HTS. Ya mungkin ya nggak pernah istilahnya ini tapi dekat gitu loh. Mana selalu aku datengin kan dulu dari Bandung apa nyamperin dia gitu loh. So sweet. So sweet lah. Terus apa namanya kalau bukan so sweet? Terpaksa. Oke. Nah, ini sebenarnya ada di pertanyaan yang selanjutnya. Tetapi tadi sudah disebutkan bahwa nggak pernah loh kami ini jadian. Memutuskan untuk jadian di tanggal sekian dan tanggal sekian. Tapi kira-kira kalau ditanyakan berapa lama sih kalian menjalani hubungan yang bisa dibilang HTS ini sampai akhirnya menikah? 9 tahun, 8 tahun, 9, 8 dan 9 tahun. 8-9 tahun HTS, terus nikah. HTS itu pikiran saya ya, wah bisa direbut nih sama orang lain karena nggak ada statusnya sih. Tapi udah Nggak berjalannya juga. waktu ya udah anggapnya kayak pacar sendiri Iya, gitu loh. Tapi oke. kita kalau ditanyain karena Kapan jadian kapan jadiannya? jadi nggak tahu, nggak Kalau pernah, ditanyain tanggal jadian kita Nggak bingung. ada. nggak pernah punya. Sama seperti saya sebenarnya sama istri saya. Oh, Nggak pernah jadian. temu-temu kawin. Enggak, Oh nikah. enggak. Nikah. Oh, iya. Nikah dulu. Nikah dulu. Begitu. Nah, ini menarik. Tadinya hubungan tanpa status, terus dekat. Apakah kedekatan ini yang akhirnya memantapkan kalian untuk menikah? Ya, dengan berjalannya waktu sih ya pasti. Iya. Kan udah saling kenal lama kan. Sudah mantep. Oh, aku sudah dekat, merasa dekat dengan kamu. Yuk, kita menikah. Memutuskan untuk menikah di tahun 2019 sebenarnya. 2019. Iya, Aduh, matematika saya jelek. Berarti sekarang sudah berjalan mau 2 tahun. 2 tahun. Belum sih baru 1,5 tahun. baru 1,5 tahun. Oke. Nah, saya dapat bocoran. mulai aibnya. Saya dari bocoran, dapat bocoran. Kira-kira ini keluar dari siapa kalau kalian ingat? Ada 2 kata yang sering, yang dulu ya, kalau kata orang ini sering dilontarkan kepada kalian. Kalimat kapan putus? Kapan apa? Kapan putus? Pernah sih ribut waktu Enggak. Ini kalimat ini itu pernah dilontarkan oleh salah satu guru di sini dan sering dilontarkan kepada kalian. Kalian ingat nggak siapa yang Papras. Oh iya waktu itu. siapa oknumnya? Papras. Luar biasa masih ingat. Pasti. Beliau cerita nggak di balik pertanyaan itu? Nggak pernah cerita. Enggak sih. Dan kalian juga nggak pernah tanya. Enggak sih. Kenapa Kalau ditanyakan? Menurut saya, karena saya kan kebetulan memang dekat sama Pak Pras. Menurut saya kayak Pak Pras itu bercandain saya gitu, karena menurut Pak Pras saya gak bisa serius, gak Exactly. bisa, gak cocok gitu. Pinter sekali. Untung bukan ujian. Kalau ujian nilainya 100. Betul. Pak Pras pernah menyampaikan hal itu. Karena saya kan tipenya yang bercandaan, yang nggak bisa mantep di satu pilihan gitu. Jadi Sedangkan sosok seorang Mike ini berbeda. juga. Oh iya, itu sih yang disebutkan oleh Pak Pras ya. Katanya kalau guru-guru itu melihatnya, kok bisa sih seorang Andin ini jalan dengan Aldebaran, gitu kan kalimatnya. Raisa sama Hamis Daud kayak Oh gitu. Oh iya boleh. Raisa sama Hamis Daud. Aduh. Sayang sekali pasangan saya nggak ada di sini, jadi saya nggak bisa pamer. Oke. Nah, ada satu lagi fun fact yang saya dapatkan. Fun sih, ya sebenarnya fun juga. Ada guru di sini yang menyebutkan bahwa ini benar atau enggak ya? Kalau benar ya silakan katakan benar, tapi kalau salah ya silakan dikonfirmasi. Berat badannya Mike ini naik berpuluh-puluh kilo setelah pacaran dengan Vivi. Itu betul atau enggak? Lah kenapa? nggak sampai berpuluh-puluh kilo. Ini disebutkannya sampai 20 kilo katanya.
Bener sih. Dulu waktu saya pacaran sama dia ya, berat saya itu paling 58, 60 kali. Sekarang 85. Tapi sekarang udah kurus lagi. Setelah pacaran Sampai 80 lebih. Sampai sebelum nikah lah. Sebelum nikah sampai 85 saya. luar biasa. 85 itu segede apa ya? Saya segini aja udah merasa cukup berat badan saya. Ya segitulah ya. Sekarang berat badannya berapa? 80 sekarang. Oh iya, berarti lebih berat Anda daripada saya. Fitness? Enggak sekarang. Terus bisa menurunkan berat badan kiat-kiatnya? Ya enggak Stres sekarang. sama istri. Bisa jadi. Saya kamu bukan aib ya. Enggak sih, coba sekarang ya sama Vivi kurangin makan nasi aja. Nasi kurangin sekarang. Jadi pengendali nasi ya? Enggak juga. Kalau aku sih maunya dia tetap gendut supaya ada temennya kan. Oh gitu? Iya. Biar sama-sama gendut? Iya. Wah ya ampun. Suportif loh dia. Iya, makanya saya sampai bengkak waktu itu. Ya pergi sama dia makan terus. Kan kalau misalnya dia gendut gitu, kalau aku foto di belakang dia kan nggak kelihatan jadinya. Lah, kenapa di foto kok malah nggak mau kelihatan? Ya biar kelihatannya kurus. Kelihatannya kan kurus, jadi munculnya setengah badan sama muka aja. Itu sudah jelek ini. Tujuannya udah nggak bagus Nah ini. itu kan ya cari tumbal dia. Nah, berbicara tentang masa sekolah. Nggak satu angkatan kan ya? Tidak satu angkatan, beda angkatan, tapi pacaran. Nah, waktu pacaran itu posisinya Vivinya di kelas 3 SMA, Mike-nya Kuliah. sudah kuliah. Oke, bisa diceritakan? Terus pacarannya gimana gitu loh? Kan kuliahnya juga tidak di Cirebon kan? Iya. Ya paling kalau saya satu minggu itu pulang tiap minggu waktu itu. Oke, weekend pulang. Dia. Cuma untuk bertemu dengan Dia. oke. Dulu nyamperin dia. Terus kalau Sabtu aku datang, jadi pulang sekolah aku jemput biasanya gitu. Oh iya ya, Sabtu kan. Sabtu masih sekolah dulu. Oh iya. Iya, zaman saya masih sekolah. Sekolah. Sampai jam 11-an. Terus Oke. kan kadang ada momen kalau kuliah tuh lebih panjang kan liburannya dibandingkan anak-anak sekolah ya. Jadi kalau pas lagi kebetulan dia liburan dan saya emang ada urusan kepanitiaan kan mesti keluar sekolah. Oh, ketua OSIS ya dulu. Dulu ketua OSIS. Luar biasa. Harus keluar. Biasa di luar. Iya, jadinya biasa di luar kan. Harus keluar sekolah, entah ada urusan pendanaan atau urusan lainnya. Karena memang juga kebetulan transportasinya itu memang sangat terbatas waktu itu kan sedikit yang bawa mobil ya. Jadi pas izin keluar itu saya pakai sama dia, maksudnya naik mobil sama dia. Naik kuda putih. Oh, naik mobil. Kalau sekarang udah udah jadi besi ya. Kuda besi. Jadi naik mobilnya dia buat sekalian ngurusin kepanitiaan. Dulu dia antar-antar jadi waktu zaman saya. Berarti dia ikut bekerja di kepanitiaan tetapi namanya tidak tercantum di panitia begitu. Bagian supir. Oh, iya. Tapi kan nggak ditulis. Iya. Susunan panitia supir. Michael kan nggak ditulis seperti itu. Jadi begitu ya. Bisa dibilang LDR gitu. Iya. Iya, long distance relationship. Satu di Bandung, satunya di Cirebon. Weekend pulang hanya untuk menemani cari uang. Usaha dana. Ya sering gitu. Seringnya urusan kepanitiaan. Enggak juga, maksudnya ya sama-sama lah. Pacaran tuh bukan berarti setelahnya pergi terus ke mall kemana gitu loh. Malah dia banyak nemenin saya cari duit waktu itu. Ya. Oke, that's a good thing. Nggak yang pacaran just have fun gitu ya. Ya, pasangan saya butuh ditemani, ya saya menemani. Ya itu. Pasangan saya butuh dibantu, saya bantu. Oke. Saya akan meng-quote satu lirik lagu sebelum kita ke segmen yang selanjutnya ya. Ada satu lirik lagu yang sangat indah sekali. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu. Lagu bahasa cinta akan menutup segmen pertama pada podcast malam hari ini. Kami akan segera kembali. Don't go anywhere. We'll be right back. Stay tuned. Berawal dari mimpi.
Pada saat itu, sebelum ada COVID-19 seperti sekarang ini, dan sementara perkembangan dunia digital di negara kita semakin maju pesat. Terciptalah mimpi kecil bagaimana perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempunyai media digital sendiri. Dari mimpi kecil ini tumbuh menjadi mimpi besar untuk membangun jaringan perpustakaan BPK Penabur bersama kota-kota lain. Mudah membaca e-book, terbangun jaringan, tumbuhnya literasi digital pada siswa dan guru adalah tujuan kami. Untuk mewujudkan mimpi ini tidak mudah dan banyak keterbatasan. Tetapi dengan semangat berbagi ilmu, tim Dijilid BPK Penabur berbagi ke kota-kota lain di Indonesia. Kita memang tidak bisa berdiam diri hanya menjadi saksi bisu kemajuan dunia digital di sekitar kita. Dan berawal dari sinilah, yang dahulu hanya sebatas mimpi, akhirnya dapat terwujud, yaitu terbangun Digital Library BPK Penabur. Dan yang pasti, masih ada mimpi-mimpi lain di depan kami untuk kemajuan BPK Penabur. Baik, kembali lagi di podcast BPK Penabur dan masih bersama dengan kami, Boy William, Aldebaran dan juga dengan Hamis Daud dan Raisa. Oh iya, Hamis Daud dan juga Raisa. Maafkan kealpaan saya, kelupaan saya. Oke, baik. Nah, pada segmen yang kedua ini kita akan lebih berbicara banyak tentang Valentine, karena tadi di segmen pertama belum banyak disinggung tentang Valentine ya. Nah, menariknya ini sebelum segmen yang kedua ini tadi, wah udah bertengkar hebat aja ini dua pasang. sudah saling kode-kodean, jangan sampai aibnya terbongkar begitu ya. Oke, nah Mas Aldebaran, mohon maaf ini. Menurut Mas Aldebaran, nanti juga ke Mbak Andini, apa sih arti dari Valentine? Silakan, monggo dijawab. Arti Valentine itu buat saya sih berat ya. Cukup berat. Oke, baru kali ini saya mendapatkan jawaban Valentine sama dengan cukup berat. Iya. Beratnya di mana? Harus siapin kadonya berturut-turut. Loh, Tanggal 12 Valentine, tanggal 13 dia ulang tahun. sorry, Valentine tanggal 14, Mas. Hah? Oh iya, sorry. Anda dari negara mana? Sorry. Nah itu maksudnya. Ini kan nggak 13 itu dia ulang tahun, 14 Valentine. Jadi minta makannya 2 kali. Oh gitu? Iya. Wah, itu kalau jatuhnya di weekend nangis lagi Anda. Nah itu makanya. 13 berat. ulang tahun, 14 Valentine, weekend lagi makan keluar pasti. Ya itu berat jadinya buat saya. Oke, sesuatu yang berat loh. Oke, itu arti Valentine. Tapi tetap berkesan dong, kan ulang tahun pasangan. Ya, luar biasa. Ibu Raisa, saya lupa lagi. Ibu Raisa silakan dijelaskan apa sih arti Nanti pada tahunnya Valentine? namanya beneran Raisa loh. Oke, arti dari Valentine? Berat juga. Kalau aku sih nggak ada arti spesial, masih biasa aja. Biasanya kalau udah deket-deket Valentine ya karena itu deket sama ulang tahun ya mulai searching buat minta kado. Wah, luar biasa. Jadi terang-terangan aja minta kadonya ini gitu, nggak pernah yang Oh, bisa gitu ya? bisa. Duh, saya memahami perasaanmu. Justru kalau dari kami berdua, kalau dari saya senang dapat sesuatu yang saya suka kan. Dari dia juga senang, dia nggak perlu mikir.
Oh, sesimpel itu ya? Iya, karena saya sendiri bukan contoh orang yang senang surprise berlebihan kayak wah selamat ulang tahun dikasih bunga yang saya bukan yang lempar ke kolam gitu. Masih mending saya dapat sesuatu yang saya bakal suka, yang bakal saya treasure buat seumur hidup saya kan gitu. Tanpa surprise. Tanpa ya kalau ada Tapi surprise udah biasanya dia udah kode, jauh-jauh Iya. hari udah kode. Kodenya dari tahun lalu gitu. Ya enggak, misalkan berapa bulan yang lalu lah. Oh gitu. Aku pengen ini nih gitu. Iya. Aduh ini bagus ya. Itu Bentar. kodenya. Berarti sensitif juga ya? Ya iyalah. sensitif. Kalau di kode sensitif? Dia lebih sensitif daripada saya. Oh gitu. Kalau saya lebih nggak terlalu ini, dia lebih sensitif kalau soal perkode-kodean kasih gitu. surprise, kasih kado, kasih yang ini dia lebih sensitif. Oh gitu ya. Bisa ngajari juga ini berarti ya. Mama-mama dan papa-papa di rumah silakan untuk belajar lebih sensitif ya. Tapi sebenarnya sih lebih asik kalau misalnya tanpa harus dikode sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau nggak dikode nggak kerasa juga. Ya. Dia stres juga kan mikirinnya. Kayak Pak Bondan gitu, kalau istrinya mau ulang tahun, stres nggak mikirin kadonya apa? Iya, stres. Rada mikir kan? Iya, karena nggak tahu. Kalau istrinya udah bilang, saya mau 1 set panci yang harganya segini, tolong beliin, seneng nggak? Sedih juga saya. Lah kalau 1 set panci yang harganya segini itu Tapi berat kan juga. kalau misalnya kayak affordable gitu, oke-oke aja kan? Kalau affordable yes. Ya. Tapi elemen kejutannya jadi agak hilang ya. Tapi mungkin masing-masing pasangan punya caranya sendiri-sendiri lah. Iya. Begitu. Oke. Kejutannya adalah itu dikabulkan Oh, I buat see. aku. Karena kan itu cuma kayak obrolan kayak, Michael aku pengen ini gitu. Oh, manggilnya nama. Oh iya dong. Aku dari semenjak pacaran nggak ada manggil mbak, sayang apa enggak. Oh, nggak pernah. Makanya dari awal juga saya bilang nggak juga usah lebay lah. Oh, gitu. Iya. Pacaran nggak usah? Nggak usah lebay. Nah, luar biasa. Pacaran nggak usah. Jadi saya dari dulu juga manggil Vivi aja Sampai sekarang. sampai sekarang. Nanti Enggak, sekarang sih udah punya anak dong. Manggilnya mama. Oh, berarti sekarang sudah berubah tradisinya. Wah, kalau sekarang Anak berapa tahun? baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Oh, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau masih manggil Michael dan Vivi. Enggak apa-apa, kadang suka begitu. Kan belum bisa menirukan juga. Nanti kalau sudah bisa menirukan, nah jangan sampai keterusan. Nanti manggil mamanya Vivi lagi. Iya. Apalagi nonton ini, nanti manggil mamanya Andin lagi. Manggil papanya Aldebaran. Oke, itu tentang Valentine. Valentine di sisi Mike ini cukup berat. Di sisi Vivi tadi nggak usah pakai elemen surprise gitulah. Yang penting saya ngomong pengen ini, tolong dibelikan. Tapi So sama far, pacaran enggak sih, ya nggak pernah kode-kode begitu kan, namanya pacaran. Jadi kalau ini pulang sekolah tak jemput, jaim. iyalah, Jaim mau ngode itu jaim. Iya. Tapi kalau udah nikah, lah ya beda lah ceritanya. iya, tinggal bilang aja ya. Kalau nggak dikabulkan ya puasa. Nah, ya gitulah. Ayo. Oke, jadi beda ya Valentine antara SMA dan Udah married beda. beda. Secara meaning masih beda juga. Secara Ya mungkin kalau namanya awal-awal kan lagi anget-angetnya mungkin ya. Jadi kayak kasih surprise tuh kayak wah gimana gitu loh. Diinget-inget terus. Bertahun-tahun sih ya biasa aja, so Valentine dia juga besok Iya. Valentine ya terusnya apa tak gituin gitu loh. Iya kalau saya. Waktu awal-awal sih dibela-belain pulang ke Cirebon gitu loh. Masih kuliah di Bandung kan. Bela-belain pulang ke Cirebon, bawain bunga, bawain coklat. Ya kan senang dulu. So sweet juga ternyata ya. Hah? Sweet, dia so sweet. Enggak juga Oh, iya? lah. Dia tipe yang so sweet kok. Oh iya. Iya. Waduh, saya diajari sih. Oh. Saya diajari. Begitu udah berjalannya waktu ya Valentine biasa-biasa aja sih. Oh begitu ya. Karena udah terbiasa lah istilahnya mungkin ya. Sudah terbiasa menjalani. Iya. Tapi ya jangan sampai bosen ya. Iyalah. Oke, jangan sampai bosan. Nah, adakah cerita tadi sudah saya tanyakan saat offline ya, cerita yang kira-kira berkesan begitu yang pernah dilakukan oleh pasangan? Silakan, siapa dulu yang mau menjawab? Aku dulu. Oh iya, ladies first ya. Masih temanya masih Valentine ya. Oke, saat Valentine boleh, saat tidak Valentine juga boleh. Ini pas kebetulan memang pas lagi Valentine, momennya Valentine karena kan memang dekat sama ulang tahun aku. Oke. So waktu itu kali itu kebetulan kan waktu itu ekonominya masih yang standar lah ya, cukup aja.
waktu mau deket-deket ulang tahun aku itu dia nanya mau kado apa. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Seperti biasa selalu mau kado apa. Terus waktu itu karena memang kondisinya lagi seret. Aku tahu dia lagi seret dan dia juga sangat sadar kalau dia lagi seret nih yang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, bentar, saya potong. Seretnya ngomong nggak? Atau cuma nanya kado tapi apa? Karena kita sama-sama tahu kondisi kan, jadi dia berarti yang ini nggak ngode saya lagi seret gitu, nggak ngode. Enggak, dia cuma nanya mau kado apa gitu. Okay. Tapi karena aku tahu dia lagi seret gitu, jadi aku bilang nggak mau kado gitu. Terus beberapa hari kemudian, karena memang kan kebetulan aku suka anjing. Terus aku bilang cari anjing yang murah aja, aku bilang gitu. Aku mau pelihara anjing karena di waktu itu kan di kosan. Bentar, bayangkan saya anjing kampung yang tinggal ngambil dari jalan. Nah, waktu itu kan di kosan kan, jauh dari rumah gitu, nggak bisa pelihara anjing. Tapi kebetulan waktu itu mau pelihara anjing. Terus dia ngomong maunya carinya yang anjing yang agak notabene agak mahal gitu. Gak ngerti gimana tiba-tiba ketemu anjing yang gak terlalu mahal, terjangkau, dapat 2 lagi. Wow. Terus dia hari ini lihat, besok dia beliin, terus dia bilang ini kado ulang tahunnya ya. Yang spesial buat aku waktu itu karena saya tahu gitu, uang dia hanya tinggal segitu. Dia mau hari itu juga beliin anjing itu buat aku. Tahu itu keinginan aku banget, dia beliin anjing itu buat aku, temenin aku ke dokter buat ngecek keseluruhannya dan istilahnya kayak cek kesehatan medikalnya anjing gitu ya. Kesehatan anjing itu, terus sampai sekarang kayak dia mau gitu ngasih sesuatu yang bener-bener aku suka di hari yang ini, walaupun kondisi dia nggak lagi mumpuni untuk membeli itu gitu. Iya, dia tetap mengusahakan gitu ya istilahnya. Jangan nangis. Saya lagi mikirin musik giliran saya. saya jadi mau nangis juga. Luar biasa ternyata so sweetnya sampai segitu ya. Iya. Sampai mencarikan apa yang dimau, padahal sebenarnya udahlah nggak usah ngasih apa-apa, nggak apa-apa. Cuman dia berkorban loh, luar biasa loh. TOPBGT. Oke, sudah berpikir kan? Nggak tahu loh. Silakan loh. Kalau tadi ceritanya sangat menyentuh hati, apakah yang ini juga menyentuh hati? Ya, oke ya, bukan di Valentine sih ya. Bukan Valentine, oke, tapi berkesan kan? Iya, berkesan. Oke. Ya, apa ya? Ya dulu kita pacaran tuh sama-sama, dia tuh benar-benar bantuin saya cari uang waktu itu. Wah. Iya. Karena saya kan dulu kuliah biaya sendiri kan. Dulu pernah tuh dia waktu libur atau apa gitu loh, dia minta ikut. Aku kan biasa ngambil barang kan jam 4 pagi gitu loh. Dia entah alasan apa kayak nggak tahu mau gitu loh nemenin jam 4 pagi cuma nungguin aja di pom bensin gitu. Ya istilahnya pacaran tuh bukan berarti istilahnya pengen senang-senang doang. Tuh. Betul, exactly. Yang paling ininya sih ya gitulah. Dia mau nemenin saya tuh dari bawah bener-bener gitu loh. Berjuang dari bawah ya? Betul. Nah, materi doang kan istilahnya pacaran ya cuma pengen lagi seneng-seneng, makan enak apa gitu loh. Udah nggak seneng tinggal? Ya itu makanya. Ini si Bibi itu dari dulu ya istilahnya mau ada hari Valentine mau apa, giliran saya istilahnya harus cari uang gitu loh. Dia tuh mau nemenin bener-bener, jadi nggak ada istilahnya. Mungkin pernah kali Valentine kita nggak ngerayain gitu loh. Malah bantuin saya gitu seharian berdua istilahnya cari duit gitu loh. Itu sih paling berkesan. Oke, dari 2 cerita ini saya bisa menyimpulkan satu kata. Apa ya? Mau berkorban. Ya, menurut saya sih dari pihaknya Mike, dia meskipun seret mau berkorban sampai belikan anjing yang dimau oleh si Vivi, sedangkan dari Vivinya mau berkorban untuk ikut si Mike bekerja luar biasa. Oke, ceritanya sangat menyentuh hati. Saya hampir nangis ini. Untung ketutup face shield jadi nggak kelihatan air matanya. Oke, nah sekarang kita mau seru-seruan bersama dengan pasangan yang ada di sini, yaitu kita akan sedikit bermain menggunakan kertas dan juga marker. Silakan.
Saya nggak ikut karena ini kalau nanti saya ikut jadi cinta segitiga. Kan biar sinetronnya makin hot. Oke, silakan dibagi. Nah, juga sudah ketebak. Mau ngapain sih? Pakai kertas, pakai marker. Kita mau main seru-seruan di mana kita akan lihat seberapa ngertinya kalian dengan pasangan kalian. Tolong duduknya jangan seperti ini dong. Harus yang satu nah, luar biasa. Jangan sampai ketahuan dulu. Kita mau mencoba mencari tahu seberapa tahunnya, seberapa ngertinya kalian dengan pasangan kalian masing-masing ya. Jangan dilihatkan dulu. Nanti kalau jawabannya sudah ditulis, silahkan jawabannya kalian tunjukkan ke kamera, jangan ke saya, ke kamera saja. Iya betul, tulisnya harus gede. Silakan, mau landscape boleh, mau portrait boleh. Yang pertama, jangan gitu, nanti nyontek. Ini ujian, gak boleh nyontek. Yang pertama, kita mulai dari yang gampang dulu untuk uji coba. Silakan kalian tuliskan makanan favorit dari Mike. Iya, makanan favoritnya Mike. Nah, baru pertanyaan yang gampang ini. Sebut merek nggak? Sebut merek jangan. Oh, ya. Let's see. Kalau dari pertanyaan pertama aja sudah beda, saya nggak tahu ini berlanjut sampai nanti malam atau bertahun-tahun. Oke, silakan tunjukkan ke kamera. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa. Ternyata jawabannya sama. Steak. Oke, dari mana tahu? Sukanya steak. Minta mulu. Jangan-jangan itu yang bikin naik 20 kilo. 20 kilo. Oke, yang kedua. Ini kalau nggak tahu juga banget nih. Tapi saya juga nggak tahu, Deng. Yang kedua, silakan tuliskan ukuran sepatunya Vivi. Sudah ada kata waduh. Antara ini atau ini gitu loh. Kok kamu yang dia sendiri aja bingung ukuran sepatunya? Kurang 1 nomor nggak apa-apa lah ya harusnya ya. Iya jangan. Emang sarser di sini. Iya gitu loh. Ya udah pilih, tuliskan 2 deh, 2 nomor. Saya baik hati loh. Tuh, udah? Itu udah, silakan tunjukkan ke kamera. Nah, satunya 36, satunya 38. Ya udahlah ya, maafin lah ya. Jelaskan dulu, tidak bisa. Pasti belum pernah belikan dia sepatu. Ya, itu yang mau saya bilang, belum pernah kan? Kalau beli sepatu Ya, sendal apa kalau juga dia. sepatu kan berarti seleranya nanti beda. Iya, jadi aku nggak Jadi pernah. masih mending minta uangnya aja. Jadi nggak pernah. Ya juga ya, tadi udah disebutkan. Berarti kalau minta, kalau ngode lengkap dong dia. Lengkap, ya. Belikan Detail. sepatu Jenis merek kayak ini. Iya, ukuran modelnya sekian. ini. Iya dong, Iya. kalau sekarang lebih canggih langsung kirim link transferannya. Oh gitu. Berarti nggak tahu barangnya dong kalau cuma link transferannya. Nggak pernah tahu ya. Oke, yang ketiga. 36, 38 udah beda. Di nomor 2 udah beda ini. Yang ketiga. Sekarang tentang Mike ya. Jangan bilang nggak punya ya, nggak boleh. Guru SMA favoritnya Mike. Silahkan dituliskan. SMA. Iya, kalau SD kasihan. Jauh banget. Oh. Gak ada contek-contekan, gak ada contek-contekan. Susah kan? Ya paling suka disebut lah ya. Ah iya. Ya jangan itu bocoran. Oke. Apa ya? Silakan terserah. Atau perlu diganti pertanyaannya? Ganti deh. Ganti, oke. Saya ganti. Terlalu banyak gitu loh. Best friend-nya Mike. Sebutin. Semua. Satu aja. Kalau semua terlalu gampang. 2 deh, 2. Oh, iya. Ya, best friend-nya Mike. 2. Kalau ada satu yang sama, kita terima jawabannya. Kalau tidak ada yang sama sekali, bayar 200.000. Ada. Bisa yang nyontek boleh dong. Maksudnya Oh, iya. boleh. Oh iya. Silakan tunjukkan ke kamera.
Luar biasa. Sama loh. Dedi dan Aubrey, oke. Luar biasa. Yang keempat, ini mengarah ke lebih sensitif. Aib. Yang keempat, di antara kalian berdua, siapakah yang lebih cemburuan? Dari 3 pertanyaan, sudah 1 yang ada yang beda. Oke, silakan ditunjukkan ke kamera. Wah, beda loh. Satunya nama, satunya. Oke, tolong ceritakan. Pernah kan, dia cemburuan kan? Salah satu yang paling parah, kapan? Tapi enggak, jangan sampai ribut loh ya, jangan sampai ribut. Iyalah, ngapain ribut. Yang paling parah, kapan, terus kenapa? Yang paling parah. Atau yang diinget deh, yang Enggak bisa diinget. Sebenarnya dia cemburuannya nggak yang sampai gimana gitu. Cemburuannya tuh dia tipe yang curiga, habis itu diem, menunggu buat dijelasin. Dia nggak mau nanya? Enggak. Berarti kalau nggak menjelaskan nggak bakalan nanya? Gak bakalan nanya. Ya, kasihan banget. Dipendem aja. Jadi jerawat. Jadi dipendem aja gitu. Iya. Nggak mau nanya. Iya, jadi nggak pernah. Bentar, jangan-jangan bukan nggak mau nanya, nggak mau ngaku. Kok nggak mau ngaku? Nggak mau ngaku kalau cemburu, biasanya kan jaim gitu. Oh, enggak sih, tapi soalnya kebaca. Begitu dia yang kayak diem. Jutek lah, misalkan jawabannya tak singkat-singkatin. Iya, itu dia berarti juga tahu. ada sesuatu yang lagi Something wrong. dipendam gitu. Nggak pernah sampai yang marah-marah gimana sih. Something Nggak yang wrong. mengerikan gitu, enggak. Ya, itu kode berarti ya. Kode. Oke, good. Cemburuannya bagus. Maksudnya nggak sampai marah, betul. Dipendem, nunggu dikode. Nunggu ditanya. Oke. Yang kelima. Tadi udah dijawab sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Siapa yang lebih romantis? Silakan dituliskan. Tunjukkan. Beda saya nggak lihat. Nah. Karena susah kan, pasti kan kita kalau romantis itu dirasa. Berbeda dengan kayak tadi cemburuan. Kalau romantis kan dirasain. Kalau yang saya rasain romantis dari Michael kan pasti. Kalau dari Michael romantis dari saya. Nggak mungkin saya merasa diromantisin diri sendiri. Iya. Jawabannya bisa saya tampung. Saya terima jawabannya. Iya dong. Oke. Sudah sih sebenarnya. Cukup 5 pertanyaan saja. Oke. Nah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay where you are. Berawal dari mimpi. Pada saat itu, sebelum ada COVID-19 seperti sekarang ini, dan sementara perkembangan dunia digital di negara kita semakin maju pesat. Terciptalah mimpi kecil bagaimana perpustakaan BPK Penabur Cirebon mempunyai media digital sendiri. Dari mimpi kecil ini tumbuh menjadi mimpi besar untuk membangun jaringan perpustakaan BPK Penabur bersama kota-kota lain. Mudah membaca e-book, terbangun jaringan, tumbuhnya literasi digital pada siswa dan guru adalah tujuan kami. Untuk mewujudkan mimpi ini tidak mudah dan banyak keterbatasan. Tetapi dengan semangat berbagi ilmu, tim Dijilid BPK Penabur berbagi ke kota-kota lain di Indonesia. Kita memang
tidak bisa berdiam diri hanya menjadi saksi bisu kemajuan dunia digital di sekitar kita. Dan berawal dari sinilah, yang dahulu hanya sebatas mimpi, akhirnya dapat terwujud, yaitu terbangun Digital Library BPK Penabur. Dan yang pasti, masih ada mimpi-mimpi lain di depan kami untuk kemajuan BPK Penabur. Baik, kembali lagi dan kita masuk ke segmen yang ketiga, di mana pada segmen ini kita akan lebih banyak berbicara tentang keluarga dari Vivi dan juga dari Michael. Ya, tapi sebelum ke segmen, saya mau ngomong dulu deh sama Vivi. Mau nanya sebenarnya, Vivi tahu nggak apa bedanya Cosmic dan juga Vivi? Apa bedanya Cosmic dan juga Vivi? Tahu nggak bedanya? Persamaannya deh. Persamaan antara Cosmic dan Vivi. Nggak tahu persamaannya. Sama-sama kayak bumerang. Kalau dilempar balik lagi ke aku. Ampun lu bos, ampun. Gue bingung sama itu. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di mana kita akan memperbincangkan tentang keluarga. Nah, sudah berkeluarga di sini dengan satu anak ya, tinggal di Cirebon. Oke, ada plan ke depan untuk keluarga? Nggak ada lah. Oke, silakan diceritakan. Kalau aku mau punya anaknya 4. Oh, 4. Tadi waktu offline bilangnya 11. Oh, jangan. Mau anaknya 4. Oke, rentang waktunya setiap 1 tahun gitu. Ya enggak lah. Ya tergantung Vivinya aja sanggupnya. Iya, karena dia kasihan kan. Dia gimana ya, sosok ibu yang ini ya, tanggung jawab. Dikasih suster nggak mau. Tapi maunya ngurusin anak gitu loh. Maksudnya benar-benar ngurusin anak tuh semua sendiri gitu. Karena kayak sekarang kan kasihan, dia kurang tidur terus tiap hari gitu. 8 bulan ya? Hah? Anak 8 bulan masih suka bangun tengah malam tiap gitu. hari. Oh ya, itu nanti yang bikin anak kurus. itu benar-benar nempel banget sama Vivi gitu. Ya normal lah. Alamiahnya kan memang nempelnya ke ibunya ya. Karena memang ya masih ASI kan gitu. Dikasih suster nggak mau? Nggak mau. Alasannya apa, Saya Vi? sendiri yang sampai kasihan sama dia sebenarnya, cuman nggak mau dia. Alasannya apa, Vi? Nggak tahu, kayak masih mungkin karena sindrom anak pertama ya, jadi kan masih kayak yang maunya sama anak terus gitu. Kalau nanti udah ada suster kan pasti gak bisa yang sedekat itu lagi kan. Kayak sekarang tuh main di kasur berdua, pangku-pangkuan segala macam. Kalau nanti ada suster kan kayak pasti ada perasaan yang lebih. Iya, dia akan mengambil peran itu dari kamu. Nih saya kasih ke suster. Akhirnya dia lebih sering main sama susternya kan dibandingkan sama sayanya gitu. Dia dikorbanin suami jadinya. Oh gitu. Suaminya jadi gak dipangku ya. Yang dipangku anaknya. Iya, dia lebih banyak ngurus anaknya jadinya. Jadi ini Tapi bagus. protes atau gimana? Oh. Oke. Jadi tapi nanti pada akhirnya anak itu akan bondingnya lebih kuat kalau seperti itu dengan mamanya. Karena memang dipegang langsung dengan mamanya sih, tanpa harus ada suster. Untuk anak yang kedua nanti mau pakai suster atau mau tetap begitu? Belum tahu. Masih plan lah, masih belum Masih jauh kesana. lah. Masih jauh, tapi 4 loh ya ini targetnya. Maunya saya. Maunya Vivi berapa? Maunya saya 4 kalau juga. saya lihat nanti dalam perjalanannya ketika dirasa udah capek banget, udah cukup, Ya sudah. maunya sudah gitu. Tapi ya jadi sambil berjalan aja, nggak maunya memang kalau bisa gitu, kalau misalnya diberikan ya pengennya 4 juga nggak apa-apa gitu kan, rame. Cuma kalau ternyata dalam perjalanannya kan bisa berbeda ya udah diterima aja. Oke, let's see. Dan target 4. Oke. Nah, para pemirsa sekalian, kita sudah banyak sekali belajar tentang Vivi dan juga Michael ini.
Ada banyak cerita sedih juga. Ada juga cerita-cerita yang romantis, ada cerita yang berkesan dari pasangan ini luar biasa. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari pasangan ini. Nah, untuk bold, pada malam hari ini kita ingin mendengarkan statement dari pasangan yang ada di depan kita ini. Tentang mungkin kalian punya pesan, punya kata-kata bijak yang ingin kalian sampaikan kepada viewers yang saat ini belajar dari kalian. Silakan Mike atau Vivi, silakan menyampaikan. Kalau dari saya ya saya sebagai suami ya ngomongnya ya. Sebagai suami ya butuh support dari istri. Intinya jadi segala sesuatu yang terjadi sama suami itu karena ya faktor istri juga. Sama aja kayak orang pacaran sih. Kalau istilahnya gini, kalau pacaran ya ceweknya yang membosankan ya mungkin cowok bisa lari gitu. Yeah, that's it. Betul. Jadi seenggaknya ya harus sama-sama gitu loh. Dan juga saya ingat tadi, pacaran jangan lebay. Jangan lebay ya. Pacaran jangan lebay ya. Sama-sama support lah. Jadi nggak ada ceritanya mungkin salah satu yang lari ke sini ngerasa karena paling benar satu gitu loh. Tapi ya pasti ada faktor sebab akibat sih. Nah, itu yang susah ya. Maksudnya dua kepala nih. Betul. Disatukan. Dua kepala, betul. Akan susah. Vivi, ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku, berarti kan tema tentang menjalani hubungan ya, betul. Supaya lebih ini. Kalau dari aku lebih ke yakin dan kompromi. Yakin dan kompromi. Jadi selama aku udah yakin dengan Michael maksudnya contohnya, yakin kalau Michael adalah the best, compromise is okay. Okay. Karena itu ada dua kepala kan, ada dua perasaan, ada dua kepala. Semuanya nggak bisa sama-sama terwujud. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dikompromikan. Betul sekali. Tinggal siapa yang mau mengalah. Gitu iya, kan? Dan selama kita yakin kalau jalan yang kita jalanin udah benar, kalau tujuannya kita udah sama, kalau kita pasti sama-sama bisa ke sana, kompromi is okay. But it's not easy ya. It's not easy. It's not easy. Itu yang harus diingat dan dipahami orang-orang. Nggak gampang. Lebih banyak ngalah sama saya. Jadi kalau giliran saya marah, dia nggak pernah ikutan marah. Karena dia tahu kalau saya marah, dia ikutan marah, beda kan pasti kan. Selalu dia diam gitu loh. Kalau saya marah dia tahu. Nah intinya sih seenggaknya kalau ada keributan tuh jangan malah dikompor-komporin kan. Iya. Kalau nggak mau, kalau satu A, satu B dong. Jadi saling melengkapin. Gitu. Ya dia tahu lah pasti kalau kamu marah. Soalnya kamu kalau lagi marah ditanya diem aja kan. Jawabnya pendek-pendek ya kan. Akhirnya jadi tahu. Jadi sih kita dari dulu pacaran apa-apa cerita sih. Kalau apa-apa terbuka. Iya sampai sedetail-detailnya. Iya, kotorannya pun kasarannya diceritain gitu loh. Exactly. Karena nanti kalau sudah bersama tapi masih ada sesuatu yang disembunyikan, nah it's not good. Iya. Itu nggak baik untuk hubungan ke depannya. Oke, luar biasa closing statement dari pasangan Valentine kita pada malam hari ini. Ya, thank you Mike dan juga Vivi sudah hadir di Cosmic BPK Penabur dan kita berada di akhir acara pada malam hari ini. Saya mengucapkan Happy Valentine untuk semua pasangan yang berbahagia di seluruh dunia dan kita akan bertemu lagi pada Cosmic Podcast di kesempatan yang akan datang. Bonda Nadi Wibowo sign out. Ciao.